Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, ini sudah sudah mulai memasuki awal tahun, yaitu bulan Muharram. Nah, di bulan Muharram ini ada beberapa amalan yang paling umum itu ya, puasa Tasu'a dan Asyura. Di mana Tasu'a itu tanggal 9 Muharram dan Asyura yaitu tanggal 10 Muharram. Nah, itu amalan yang sangat-sangat dianjurkan ya teman-teman, puasa sunnah Tasu'a Asyura. Kemudian ada amalan lain ya, di hari Asyura tepatnya tanggal 10 atau malam tanggal 10 itu ya juga dianjurkan. Di sini ada beberapa amalan yang akan saya share buat teman-teman, mungkin ada yang belum tahu ya. Mari kita amalkan bersama-sama. Semoga kita mendapatkan berkah di bulan Muharram ini, yaitu di hari Asyura. Nah, amalan apa saja yang hendaknya kita lakukan di hari Asyura atau malam hari Asyura? Ya, tepatnya yaitu nanti dan besok. Yaitu satu, menghidupkan malam Asyura dengan memperbanyak sholat sunnah, baca Al-Quran, berzikir dan bersolawat. Nah, jadi teman-teman, ini namanya melek-melek ya. Jadi nggak tidur malam hari, tapi jangan dibuat untuk nongkrong atau ngopi-ngopi di warung ya, atau ngobrol-ngobrol sama teman. Nah, ini kita buat melek-melekan itu, menghidupkan malam Asyura itu dengan memperbanyak sholat sunnah. Tahu lah ya, sholat sunnah untuk di malam hari yaitu sholat tahajud, bisa sholat hajat dan lain-lain. Kemudian baca Al-Quran, berzikir dan bersolawat. Terserah teman-teman untuk mengamalkan amalan yang mana, baca zikir atau sholat yang mana. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua yaitu di malam Asyura, lakukan sholat sunnah 2 rakaat. Selesai sholat kemudian duduk menghadap kiblat, tidak bicara apapun kecuali membaca ayat kursi sebanyak 360 kali. Ya, ini teman-teman ya, di malamnya ini. Jadi nanti malam ini ya, lakukan sholat sunnah, kemudian duduk menghadap kiblat, tidak bicara apapun kecuali membaca ayat kursi sebanyak 360 kali. Hafalkan ayat kursi ya. Saya kira teman-teman sudah tahu ya ayat kursi. Kemudian ada lagi yaitu yang ketiga, membaca surat Yunus ayat 58 sebanyak 48 kali. Gimana ayatnya? Yaitu qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Huwa khairum mimma yajma'un. Yang keempat ya, itu dibaca 48 kali ya teman-teman. Yang keempat, kemudian berdoa dengan doa apapun yang kita inginkan. Jadi setelah membaca surat Yunus tadi ayat 58, kemudian berdoa dengan doa apapun yang kita inginkan. Terserah teman-teman ya, mau doa seperti apa. Kemudian yang kelima yaitu, nah ini yang paling umum ya, berpuasa tanggal 9 Muharram atau Tasu'a dan 10 Muharram yaitu Asyura. Oke, lanjut teman-teman. Untuk yang keenam yaitu menambah nafkah keluarga. Jadi di sini teman-teman bisa dinamakan nama lainnya royalan ya. Royalan. Jadi misalnya yang tiap harinya belanja 50.000 bisa ditambahin, bisa 2 kali lipat. Ya, ini untuk menambah nafkah keluarga royalan. Yang biasanya lauk pauk tempe bisa beli daging mungkin. Kemudian yang ketujuh yaitu mandi sunnah. Yang kedelapan, mengusap kepala anak yatim. Ini merupakan bentuk sayang dan rahmat kepada mereka ya. Ini mungkin nanti di tempat saya ada santunan anak yatim ya, Pak Demarip. Kemudian yang ke-9 yaitu menyambung silaturahim dan menambah bakti kepada orang tua. Kemudian juga menjenguk orang sakit. Jadi teman-teman bila ada orang yang sakit silakan untuk dijenguk, disambangi ya. Yang ke-10 yaitu berziarah kepada ulama, baik yang hidup maupun yang meninggal. Ziarah teman-teman. Kemudian 11, memakai celak mata ya, itu sunnah Rasul ya. Nah, ini yang ke-12, sholat sunnah 4 rakaat setiap selesai baca Al-Fatihah, kemudian baca surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Nah, setelah sholat kemudian membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu dibaca sebanyak 70 kali.
Kemudian yang ke-13 yang terakhir yaitu bersedekah dan memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Nah, ini mungkin bisa diantarkan ke musola-musola untuk berbuka puasa orang-orang yang puasa Tasu'a dan Asyura. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian ini faedahnya. Catatan ya untuk faedah, barang siapa yang melakukan sholat sunnah 2 rakaat tadi, kemudian setelah melakukan sholat tidak berbicara apapun kecuali membaca ayat kursi 360 kali dan dilanjutkan membaca surat Yunus ayat 58 sebanyak 48 kali, yang qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Itu insya Allah akan dijaga oleh Allah dari keburukan yang tidak ia senangi. Ini untuk catatan yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, catatan yang kedua yaitu barang siapa yang melakukan sholat sunnah 4 rakaat setiap selesai baca Al-Fatihah kemudian baca surat Al-Ikhlas 50 kali di setiap rakaatnya, kemudian selesai sholat membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali, insya Allah tidak akan mendapatkan kejelekan apapun di tahun itu atas izin Allah. Nah, itu teman-teman ya faedahnya untuk amalan-amalan di hari Asyura. Semoga kita bisa mengamalkan bersama-sama. Bukan hanya saya tapi juga semua teman-teman yang melihat video ini. Ini saya sekedar share ya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.